Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas dan menceritakan catatan perjalanan Eldringhe dalam majalah Hindia Belanda Tropis yang terbit pada tanggal 16 hingga 28 November 1932. Majalah ini edisi ke-14 untuk distribusi pengetahuan tentang Hindia Belanda bagian timur dan barat. Dalam catatan awal perjalanan Eldringhe ke pedalaman Danau Ranau, beliau menuliskan, akhirnya Ranau terlihat, sebuah dusun yang sangat kaya raya, dikelilingi oleh ladang tembakau dan kebun kopi. Kopi Ranau dan tembakau terkenal. Jalurnya bisa melalui Krui di pantai Bengkulu, terutama hasil pertanian tersebut diekspor ke negara Singapura. Pertama-tama, kedatangan Eldringhe ke Ranau menemui pasirahnya atau kepala dusun yang sedang tidak berada di rumah ketika Eldringhe berkunjung. Namun, pasirahnya berada di pesta pernikahan di dusun Banding Agung. Bagi Eldringhe itu tidak jadi masalah, karena di Banding Agung ada sebuah pasanggerahan atau penginapan di mana ia ingin bermalam. Kata Eldringhe, segera mereka melaju berjalan dengan melintasi dataran tinggi, ditutupi dengan ladang tembakau ke pasanggerahan di Banding Agung, di mana tempat untuk beristirahat mandi dan berdandan. Dari teras pasanggerahan ada pemandangan yang indah, yaitu Danau Ranau yang indah dengan latar gunung Seminung yang megah, yang menjulang tinggi di seberang danau. Menurut Eldringhe, lereng Gunung Seminung hampir mencapai puncak seluruhnya tertutup hutan. Hanya di lereng bawah ada beberapa kebun kopi dan sawah. Pada saat itu, hanya sedikit orang Eropa yang tahu tentang Danau Ranau dari pengetahuan mereka sendiri, dan hari ini tidak jauh berbeda karena bagi wisatawan biasa itu menurutnya lebih jauh. Eldringhe mengirim supirnya keluar untuk mencari pasirah dan untuk menyerahkan surat dari inspektur. Yang ini bekerja dengan sangat baik karena 10 menit lagi kepala marga sudah muncul di pasanggerahan. Akhirnya setelah diskusi, pasirahnya setuju dengan memberinya bayaran. Pasirah itu akan memberinya pemandu dan beberapa kuli untuk menemaninya di hutan pedalaman Danau Ranau. Eldringhe mengatakan setelah bertemu dengan pasirah, dia mendapatkan undangan pernikahan pada malam itu dan diajak melihat tarian sambut oleh para gadis Ranau. Dan saya mengatakan, saya harus menolak dengan sopan karena saya ingin keluar sepagi mungkin keesokan paginya, ujar Eldringhe. Keesokan harinya, pada pukul jam 6 pagi, sudah ada pemandu dan 4 kuli di depan rumah. Pasirah telah mengurus semuanya dengan baik. Pemandunya adalah seorang Melayu yang cerdas, pengumpul rotan dan pedagang. Jadi penjelajah hutan yang tahu alasan yang diminta dengan baik. Setelah diskusi singkat, ternyata seluruh area itu berpotongan dengan jalur hutan yang sangat sempit, yang berakhir di sebuah dusun kecil, terletak di tengah hutan. Ini membuatnya lebih mudah penelitian yang signifikan, karena jika tidak, Eldringhe akan diwajibkan untuk mengikuti jalan seperti itu. Melaluinya
agar pepohonan ditebang. Menurut Eldringhe, di dalam hutan tersebut hanya satu yang menembus ke dalam hutan purba, yaitu sinar matahari sedikit, sehingga ada juga masih setengah gelap. Semuanya lembab dan dingin. Tanah ditutupi dengan zat busuk dari daun jatuh dan cabang atau pohon tumbang. Seseorang melewati itu akan mencium bau tidak sedap. Menurut Eldringhe, di pedalaman hutan Danau Ranau sangatlah sepi dan tidak mendengar apa-apa, dan sangat luar biasa sepi di sana. Sesekali terdengar dari jauh hanya jeritan monyet atau jeritan burung. Dari waktu ke waktu, keheningan menjadi berisik untuk sementara waktu oleh suara satu burung pelatuk. Ketinggian melankolis tercapai saat hujan mulai turun. Banyaknya tanaman merambat dan karangan bunga rotan bertatahkan duri tajam yang bisa merobek pakaian dan merobek topi, membuat sulit berjalan. Hutan purba mencakup segalanya kekuatan untuk menghentikan penjajah hutan. Genangan, air, kehijauan yang tergenang harus satu persatu diarungi. Tiba-tiba seseorang melihat ada cahaya matahari. Hutan surut sejenak arus yang mengalir dengan tenang. Banyaknya bermacam aneka ragam tumbuhan di hutan tropis dan hewan penghisap darah, baik itu besar maupun kecil, dan seakan-akan mendekati manusia untuk menghisap darahnya. Contohnya seperti lintah hidup. Menurut orang Ranau, bahwa lintah hidup itu ada di tanaman, tetapi lebih suka pasti darah manusia atau hewan jika mereka bisa mendapatkannya. Kutu rotan yang menempel tanpa disadari pada manusia dan menimbulkan rasa gatal yang tidak tertahankan. Terutama penduduk asli, banyak berjalan di hutan hanya bertelanjang kaki. Meskipun terbiasa dengan itu, sangatlah terganggu oleh serangga yang menyerang, yang banyak noda darah di kaki jika berjalan melalui hutan. Namun, orang Eropa lebih terlindungi dengan pakaiannya melawan makhluk haus darah tersebut. Tetapi tidak berarti anti peluru, seperti lintah menembus melalui lubang terkecil, bahkan lubang di sepatu. Tetapi menurut Eldringhe, di hutan purba tersebut hewan liar seperti ular dan sejenisnya jarang terlihat. Namun banyaknya beruang Sumatera ditakuti oleh pejalan kaki hutan karena mereka selalu menyerang, tetapi untungnya hanya jarang ditemukan. Pertemuan dengan gajah lebih umum terlihat. Eldringhe mengatakan, saya juga melakukan perjalanan ini bertemu dengan gajah. Segera menjadi jelas bahwa hari itu Eldringhe dan para pengantar tidak bisa lagi mencapai dusun kecil di hutan tempat kami ingin bermalam. Dikarenakan medan yang sangat sulit, tanah dan hutan yang banyak, oleh sebab itu Eldringhe memutuskan untuk mendirikan bivak atau kemah di hutan dekat sungai yang cukup deras. Menurut Eldringhe, bahwasannya cabang-cabang pohon saat itu dibuat menjadi 2 kabin, dan kabin terkecil adalah tempat tidur Eldringhe yang disiapkan. Yang terbesar adalah untuk pembimbing dan para kulinya. Kuli memiliki atap gubuk yang terbuat dari daun pisang raja yang banyak tumbuh liar di hutan tersebut. Eldringhe mengatakan, di tengah malam saya tiba-tiba terbangun oleh aliran kecil air yang jatuh yang terdengar di telinga saya.
Keesokan harinya, setelah sarapan yang terdiri dari nasi dan sekaleng sarden, perjalanan pun dilanjutkan. Setelah beberapa jam kami mendaki punggung bukit, tiba-tiba kami menemukan kawanan gajah yang sedang merumput atau makan daun. Tetapi kami tidak terlalu khawatir, dikarenakan hewan ini memiliki indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Apabila melihat manusia, mereka langsung menghindar. Namun kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Gajah pun mendekati kami. Pemandu dan teman-temannya gemetar ketakutan dan mulai memanggil nama Allah dengan lembut. Saya juga merasa tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Penduduk asli hanya memiliki parang, dan aku dipersenjatai dengan revolver. Tidak ada senjata untuk melawan. Diperkirakan ada 30 gajah yang ada. Pemburu gajah bahkan menggunakan senapan dan peluru khusus untuk membunuhnya. Perburuan ini selalu berbahaya, dan harus siapa saja yang tidak sempurna dari tembakannya sangat tidak disarankan untuk berpartisipasi di dalamnya. Seekor gajah ngamuk seperti iblis. Setelah suasana agak pulih dari kejadian tersebut, Eldringhe dan timnya melanjutkan perjalanan setelah beberapa jam. Akhir penjelajahan tampaknya telah tiba, yang dikonfirmasi oleh pemandu. Hutan semakin terang dan Eldringhe beserta rombongannya mendeteksi aroma yang menusuk dan menyenangkan dari semak kopi berbunga. Banyaknya pohon kopi. Segera datang kami mendekat dan melihat areal perkebunan yang besar kira-kira 30 hektar. Sebagian ditanami padi, sayuran, dan tanaman lainnya, dan sebagian lagi ditanami kopi. Di tengah ladang ini berdiri sebuah desa kecil, terdiri dari 18 rumah kayu dan beberapa kandang primitif, di mana kuda picol atau kuda angkut, dengan mana penduduk desa menghasilkan produk pertanian mereka di sepanjang jalur hutan. Eldringhe pun berkata, segera kami berada di desa dan menikmati suasana penuh penduduk, terutama anak-anak yang sama sekali tidak malu. Meskipun di desa hutan terpencil ini mereka jarang melihat orang asing dan tentu saja tidak pernah melihat orang-orang Eropa. Kepala desanya kenalan baik dari pemandu saya dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang tujuannya kedatangan kami. Dia bilang dia ingin melihat bahwa ada perusahaan Eropa di daerah itu dan mungkin sudah mulai membicarakan kemungkinan untuk berbicara tentang pengiriman atau ekspor. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami belum sampai sejauh itu, tetapi dia bisa mulai mengizinkan dengan penginapan saya atau mengizinkan kami bermalam untuk 1 malam. Kemudian Eldringhe disiapkan kamar dan ia mengatakan sebuah kamar di salah satu rumah dibersihkan untuk saya yang tidak butuh banyak waktu. Secara keseluruhan atau perabotan terdiri dari sepasang tikar tidur dan beberapa potong pakaian. Eldringhe pun melanjutkan cerita perjalanannya. Setelah tempat tidur perkemahan saya dipasang di kamar, saya mandi di salah satu dekat desa sungai mengalir. Sementara itu, pemandu mengurus makan malam. Dia telah berhasil mendapatkan beberapa ikan yang ditangkap, lalu direbus. Nasi memang adalah makanan yang enak, tetapi hanya saja banyak minyaknya, ungkap
Eldringhe. Eldringhe pun berkata, ketika saya telah segar dan kuat dan sedikit beristirahat, saya memutuskan untuk berjalan-jalan sedikit melalui desa, di mana diikuti oleh pemuda desa. Tidak banyak yang bisa dilihat, hanya saja di salah satu rumah saya melihat beberapa yang hampir dewasa, anak laki-laki dan perempuan yang bisa menikah. Mereka memainkan permainan aneh menurut saya. Kehilangan semacam pion di bawah topi, setengah cangkang kelapa, ada beberapa kerikil yang harus ditebak oleh para pemain. Siapapun yang salah harus memiliki objek yang ditanggung sendiri, diserahkan sebagai gadai. Dimulai dengan perhiasan seperti cincin, gelang, dan diakhiri dengan pakaian. Bahwa para gadis berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam permainan ini. Namun demikian, seperti yang saya temukan, beberapa yang kalah menyerahkan pion sesuai perjanjian. Baru kemudian mereka menghapus diri mereka sendiri lingkaran pemain yang hanya dapat dilakukan terhadap pembayaran koin yang telah ditentukan untuk kepentingan pemenang. Mereka yang paling bahagia, yaitu menjadi pemenang, adalah orang yang paling bertahan lama dalam permainan tersebut. Seseorang harus memperhitungkan, menganggap bahwa rasa kesopanan dalam hal ini suku Melayu lebih maju dari misalnya pada sebagian besar penduduk di Pulau Jawa. Saya tidak melihat hasilnya karena menjadi jelas bagi saya bahwa saya mengganggu untuk terlalu lama melihat mereka. Saya belum pernah melihat permainan ini dimanapun seperti di Hindia Belanda. Tetapi pemandu memberitahu saya kemudian bahwa di antara pemuda yang lebih dewasa dalam hal ini, daerah kadang-kadang dimainkan. Eldringhe menjelang tidurnya mengatakan, "Aku tidur jauh dari tenang malam itu. Pasukan lalat kecil yang bahkan menembus lubang kelambu tule di mana-mana. Sepanjang malam, suara gendangan di mana zikir menjadi zikir adalah tarian religi di mana genderang dipukul dan dimantrai yang dibisiki dari Al-Quran dengan merdu. Hal itu membuatku merindukan gubuk cabang yang sepi di hutan karena tidurku tidak tenang," jelas Eldringhe. Saat fajar menyingsing, Eldringhe berangkat ke Banding Agung. Eldringhe mengatakan, "Sejak kapal pertama berangkat ke Singapura minggu berikutnya, saya memutuskan untuk tinggal beberapa hari di Pasanggerahan dan mengerjakan laporan saya di sini. Iklim yang sangat sejuk di daerah dataran tinggi ini sama sekali tidak mengganggu saya merindukan daerah pantai yang panas. Itu sebabnya saya tinggal 3 hari lagi di daerah Banding Agung dan berenang 2 kali sehari air Danau Ranau yang jernih dan dingin." Dalam cerita selanjutnya, Eldringhe ketika mandi di Danau Ranau, beliau mengatakan, "Sekelompok monyet agak jauh duduk di pepohonan dari danau, mendekat dan semakin mendekat ke pantai untuk melihatku, dan pada hari ketiga duduk di dekat danau sudah menungguku. Ketika saya muncul, ada teriakan keras dari mana saya mendapatkan kesan bahwa saya sedang dikritik habis-habisan oleh monyet tersebut," ujar Eldringhe. Eldringhe pun melanjutkan penjelasannya. Di dekat Banding Agung, danau membentuk corong yang dimana muncul nama Selabung, dan saya percaya ini adalah nama resminya. Sebuah sungai yang berasal dari Danau Ranau dan jatuh di Muara II
ke Komring atau pertemuan dua muara. Saya mendengar bahwa selabung agak jauh dari danau adalah di dalam bawah tanah yang sangat dalam mengalir. Saya ingin melihat lebih dekat fenomena alam ini, tapi awalnya tidak ada yang mau pergi karena konon katanya angker di sana, jelas Eldringha. Kemudian saya berbicara dengan mantan pemandu saya dan menyatakan dirinya bersedia menemani saya untuk menunjukkan jalannya. Kami harus kembali ke hutan dan kemudian melihat selabung menghilang ke dalam tanah. Sudah sedikit lebih jauh sungai menggelegak dan menggelegak ke permukaan. Namun hantu yang belum bisa saya temukan. Pada catatan akhir Eldringha saat meninggalkan Danau Ranau, pada hari keempat, monyet-monyet itu pasti telah menunggu saya dengan sia-sia di tepi danau. Karena itu, aku meninggalkan negeri yang indah ini dan tidak pernah kembali. Meskipun saya mengunjungi bagian lain dari Sumatera Selatan beberapa kali, saya akan dengan senang hati merintis di sana. Tetapi perusahaan kemudian menolak untuk membuka bisnis di daerah itu. Beberapa tahun kemudian, sebuah perusahaan Inggris mendirikan beberapa perusahaan di Sumatera Selatan. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Inilah sebuah catatan perjalanan Eldringha di negeri yang indah, yaitu Danau Ranau. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.